Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Ya, cuaca di lokasi Jimbaran gereja turun hujan ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu juga barangkali. Dan kita tetap bersyukur, baik itu panas, hujan, itu Tuhan berikan untuk kita nikmati bersama-sama. Ya, hanya bagaimana pandangan kita ketika menghadapi semua. Saya mau sedikit cerita sebelum masuk firman Tuhan. Ini cerita lama, pernah sebagai ilustrasi ya. Ya, ada seorang ibu yang punya anak dua. Ya, anak yang pertama pekerjaannya itu adalah jualan es. Ya, anak yang kedua ya pekerjaannya menyewakan payung. Nah, ketika musim hujan, sang ibu sedih, dia mengeluh, dia sedih dan merasa kasihan karena anaknya yang jualan es ya mengalami kerugian ya, tidak laku esnya. Dia sedih sekali, kasihan anakku yang jualan es. Ketika musim kemarau, musim panas, ibu ini juga mengeluh. Ya, dia berkata, kasihan anakku yang menyewakan payung. Usahanya tidak lancar, tidak jalan ya, karena pekerjaan menyewa payung. Jadi baik kemarau maupun hujan, ibu ini mengeluh, sedih. Saya tidak tahu Bapak Ibu, hujan sedihkah, kemarau sedihkah? Tetapi kemudian ada seseorang berkata, mengapa ibu sedih semua, baik kemarau, baik hujan, kenapa sedih? Coba ubah pandangan ibu. Kemudian dia mengubah, disarankan apa yang terjadi ketika musim hujan. Oh ya, anak saya yang menyewakan payung laris, usahanya bagus. Apakah ibu tidak bersyukur untuk itu? Oh ya, saya bersyukur. Jadi dia bersyukur karena musim hujan anaknya yang usaha penyewaan payung diberkati, laku. Nah, kemudian ketika musim kemarau, coba ibu lihat apa yang terjadi dengan anak ibu yang jualan es. Wah, saya senang esnya laku, bersyukur. Ya, jadi baik musim hujan dan musim kemarau, ibu ini bersyukur. Akhirnya dia bersyukur karena apa? Pola pandang ya, pola pandangnya. Jadi jangan melihat kepada hal yang sedih, aduh kasihan ya, sehingga tidak bersyukur, tapi coba dibalik. Nah, perlu kita membalik pola pandang kita ya Bapak Ibu. Jadi baik hujan maupun kemarau, anak-anak Tuhan tetap bersyukur, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan tetap bersyukur. Ada masalah atau tidak ada masalah, tetap bersyukur. Baik, tadi kita melihat sang pemazmur bersyukur kepada Tuhan. Ya, bahkan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib ya. Jadi apapun yang terjadi dia memandang kepada Allah. Kita akan membaca secara bergantian. Kita baca semua, ini bagus sekali karena satu kesatuan ya. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu. Ya, Mazmur pasal yang ke-9. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Ya. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Musuh telah habis binasa menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.
Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbangmu, di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman, orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bersama-sama, biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur ini yaitu Daud, kalau kita membaca ada pergumulan juga, ada tantangan, ada musuh, ya, ada beban, ada penderitaan, ada kesukaran, ya, tetapi dia mampu bersyukur kepada Tuhan. Nah, seringkali orang ketika menghadapi beban yang berat, menghadapi persoalan, menghadapi tekanan, menghadapi musuh, sulit bersyukur. Ya, kita sulit bersyukur kepada Tuhan, sulit bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sulit bermazmur, sulit kita menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Misalnya kita dalam keadaan kesulitan, kita akan berkata, mana Tuhan perbuatanmu yang ajaib. Tetapi pagi hari ini kita belajar daripada hambanya Daud yang mampu bersyukur. Dalam pembacaan kita di pasal 9 ini menunjukkan bahwa dia menghadapi tantangan juga, ada musuh. Ya, ada musuh, ada tekanan yang dihadapi. Ya, tetapi dia mampu bersyukur. Nah, apa yang menyebabkan ya Daud bersyukur? Kenapa dia bersyukur? Yang pertama kita lihat ya di ayat 2 dia katakan dia mau bersyukur atas perbuatan Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dengan sungguh-sungguh. Dia tidak asal sekedar bersyukur, tapi dia tahu apa yang dia syukuri. Dan mengapa dia bersyukur kepada Tuhan? Jadi dia ada kesungguhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, perbuatan yang ajaib Tuhanlah yang mampu membuat kita bersyukur. Jadi kita pandang karya Allah yang luar biasa. Ya, tadi pendahuluan dalam ilustrasi yang saya lihat kan, baik hujan maupun kemarau itu kan perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, tetapi ketika kita salah pandang, ya akhirnya kita tidak bisa bersyukur, hanya sedih-sedih. Tetapi kalau kita lihat ini karya Allah, ya perbuatan Tuhan yang ajaib, ya kita bisa bersyukur. Ya bersyukur, memang ada kalanya kehidupan kita, ada orang menggambarkan seperti roda pedati ketika di atas, kemudian ada waktu di bawah. Jadi apakah kita sekarang posisi di atas tetap bersyukur, di bawah tetap bersyukur. Jadi atas bawah kita hadapi semua tetap bersyukur, karena perjalanan hidup kita, siklus hidup yang sedang kita jalani ada dalam karya Allah. Amin. Jadi suka duka silih berganti, hujan panas, kita mau bersyukur selagi kita mampu melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa terima bahwa ini perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, seperti roda tadi, ketika kita di bawah kita berkata, Tuhan mengapa saya ada di bawah? Ya padahal ada waktunya untuk di bawah. Ketika kita berduka, kita sedih, kita berkata, Tuhan mengapa ini duka yang kami alami? Kenapa harus ada air mata?
padahal ada waktu menangis, kata Tuhan. Ya, maunya kita secara manusia ada di atas. Maunya kita secara manusia ada dalam posisi aman, nyaman, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah yang berat. Maunya nyaman, tenang, wah luar biasa. Ya, padahal kehidupan itu tidak seperti itu. Ada kalanya juga kita harus meneteskan air mata. Ya, ada kalanya kita tertawa, ada kalanya kita hanya tersenyum saja. Tapi ada kalanya kita juga terbahak-bahak, ya, luar biasa sukacitanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bermazmur, ya, bersukacita, bersyukur kepada Tuhan dan mau menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari kita lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, apa saja yang dilihat oleh sang pemazmur, khusus Mazmur pasal yang ke-9 ini? Jelas dikatakan begini di ayat yang keempat. Yang pertama, ya, sebab musuhku mundur tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Ya, karena musuh daripada Daud, ya, lawan daripada Daud kalah, mundur dari hadapannya. Siapa yang membuat musuh ini mundur? Allah, Tuhan. Jadi siapa yang membela dia? Tadi dikatakan berperlindungan, tempat perlindungan kita adalah Allah. Jadi mengapa sih musuh-musuh itu kalah? Ya, bukan karena kehebatan Daud, bukan karena keperkasaan Daud, bukan karena keterampilannya. Memang dari sisi keterampilan dia ada, ahli dalam peperangan, strategi, dia bisa, ya. Dia juga terlatih dari masa mudanya. Tetapi yang pengakuannya adalah karena ini pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan. Ingat ketika dia mengalahkan Goliat, ya, dia bilang apa? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, bukan dengan pedang. Ya, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Jadi dia mengandalkan Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya seringkali dia bersandar hanya kepada Tuhan. Ketika hendak berperang dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah aku akan maju atau tidak? Jadi selalu mengandalkan Tuhan. Nah, musuh-musuh kita akan mundur dari kita. Ia akan tersingkir. Bahkan dikatakan tersandung jatuh dan binasa. Itu karena perbuatan Tuhan. Amin. Perbuatan Tuhan. Ya, musuh kita apa saat ini? Ya, bukan kita berhadapan melawan darah dan daging, ya. Kalau firman Tuhan katakan musuh kita penghulu-penghulu di udara, roh-roh yang berkuasa saat ini yang sedang merajalela, ya. Roh yang bekerja kepada orang-orang yang durhaka, ya. Roh kuasa kegelapan. Ya, dia masuk ke berbagai lini. Ya, musuh kita di bidang apa? Apakah masuk dia melalui ekonomi, melalui persoalan dalam rumah tangga, ya, bahkan untuk pemuda-pemudi masalah pergaulan bebas. Ya, ini lagi tren yang terus diusahakan oleh bangsa kita untuk terhindar dari pengaruh yang negatif, yaitu dengan barang-barang terlarang itu, ya, narkoba. Kan musuh, ya. Jadi kita bisa menang dengan itu semua jika kita mengandalkan Tuhan dan Tuhan yang menolong kita untuk menang hal itu. Itu yang pertama, musuh kita mundur apapun itu, ya, bersama dengan Tuhan musuh akan mundur. Coba lihat kiri kanan dan katakan, bersama dengan Tuhan musuh akan mundur. Musuh akan mundur, apapun itu musuh akan mundur, ya. Ini satu keyakinan teguh dalam hidup kita. Yang kedua, sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Ini kemarin kita sudah bahas tentang keadilan Tuhan. Jadi ada pembelaan dari Tuhan bagi kita. Engkau membela perkaraku. Ya. Begini. Kalau kita punya perkara, punya masalah, ini gambaran di pengadilan. Ya. Kalau tidak ada yang membela perkara kita, maka hukuman pasti dijatuhkan kepada kita, atau dengan kata lain, kita akan masuk penjara. Ya, kalau dalam pengadilan. Jadi di pengadilan itu dibutuhkan pembela.
pembela. Ya, yang akan membela perkara kita, ya kalau memang kita tidak bersalah dalam konteks begini ya. Jadi bisa saja orang dituduh melakukan hal yang salah. Nah kalau tidak ada pembelanya, tidak bisa orang ini ya menyatakan dirinya benar. Maka ada orang-orang yang akhirnya masuk dalam penjara padahal dia nggak salah. Hanya difitnah, ya diisukan dia melakukan hal yang jahat padahal dia tidak lakukan. Karena tidak ada pembelanya, maka ya dijebloskan, masuk kurungan, masuk penjara. Nah, kalau Daud berkata bahwa engkau telah ya membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Jadi gini, posisi daripada Daud ada di dalam posisi yang terzolimi. Dia hidup benar, dia hidup sesuai dengan firman Allah. Dia tidak melakukan dosa, dia tidak melakukan kesalahan. Tapi dituduhkan kepada dia sebagai seorang terdakwa. Padahal tidak salah. Nah, dia butuh pembela. Nah, siapa yang akan membela dia? Nah, di sini dia berkata bahwa engkau membela perkaraku. Jadi Tuhan membela perkara kita. Ya, bukan perkara kita melakukan kesalahan kemudian Tuhan bela kita, enggak. Kalau memang kesalahan tidak boleh dalam pengadilan orang yang salah ya dipakai diputar-putar semua supaya akhirnya dinyatakan orang ini benar, enggak boleh. Ya, tidak adil namanya. Kalau memang itu kesalahan, kita sudah belajar kemarin keadilan Tuhan, ya kalau salah kena hukum. Nah, kalau saya lihat bagian ini berarti ada dalam posisi dia tidak salah tapi dipersalahkan. Nah, di sini perjalanan hidup kita ketika kita melakukan perbuatan yang benar tetapi masih ada musuh yang mempersalahkan kita, maka Tuhan akan membela perkara kita dan hak kita. Amin. Tuhan ada membela kita. Misalnya begini, kita sudah lakukan prosedur yang benar, kita sudah lakukan hal yang baik, tapi kita tidak mendapatkan hak kita. Ya, dicuekkan kita, diabaikan. Nah, Tuhan akan membela perkara kita. Tuhan akan bertindak, ya, menunjukkan kebenaran kita, ya, sehingga pada akhirnya, ya, kita akan menikmati yang semestinya apa yang kita harus nikmati. Misalnya satu contoh saja, perjalanan Yusuf, ya. Yusuf itu selalu dipersalahkan, mulai dari rumah sudah dipersalahkan. Cukup panjang penderitaan yang dialami. Tetapi terbukti ada Allah yang menjadi pembela dia. Apa yang semestinya haknya untuk dia dapatkan sesuai dengan janji Tuhan bahwa dia akan menjadi orang yang dihormati, membesar, bahkan raja, setingkat dengan raja. Dia akhirnya wakil raja, maka untuk masuk ke situ, ya Tuhan akan tetap bertanggung jawab hal itu, ya. Jadi Tuhan membela, memunculkan kebenaran, ya, daripada Yusuf, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga dalam hidup kita ada pembela kita. Kalau kita lihat ada banyak hal, ya, anak-anak Tuhan mengalami tekanan, intimidasi, ya. Sepertinya kok tidak ada pembela kita. Jangan sedih, ya ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di daerah-daerah tertentu, di negara tertentu saat ini sedang terzolimi, sedang terintimidasi. Ya mungkin mereka akan bertanya, siapa yang akan membela kita? Ya, dalam sebuah tulisan, ya di media sosial misalnya seperti di Myanmar, ya mereka datang ke kedutaan Amerika supaya kedutaan Amerika melindungi mereka. Ya secara manusia bisa saja mereka ke sana, tetapi kan kedutaan itu terbatas untuk membela. Namun ada Tuhan yang akan membela. Amin. Ada Tuhan yang akan membela. Ya, yang penting kita bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan mau lakukan apa? Ya. Satu contoh pembelaan Tuhan yang ajaib kalau kita lihat dalam firman Allah. Ya, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan dengan perapian itu, oleh karena mempertahankan imannya. Nah, apakah Tuhan mau tolong atau tidak Tuhan tolong, tetap mereka percaya kepada Tuhan dan
Tuhan yang akhirnya membela mereka. Mereka tidak minta supaya selamat, tidak mati pun siap untuk itu. Dan ketika raja itu melemparkan mereka ke perapian yang menyala-nyala itu, lihat pembelaan Tuhan. Dahsyat. Terjadi mujizat, mereka tidak terbakar. Jalan-jalan di api, nggak terbakar. Siapa yang buat itu? Tuhan. Mereka nggak bersalah. Ya, dan Tuhan mau menunjukkan pembelaan Tuhan bagi anak-anaknya. Dan itu sampai sekarang terjadi. Tuhan akan tetap menunjukkan pembelaannya terhadap anak-anaknya, terhadap saudara dan saya. Amin. Untuk itu kita harus terus berserah kepada Tuhan. Ayatnya 6. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Inilah tindakan Tuhan dalam membela kita. Ya, mungkin saat ini kita melihat banyak musuh-musuh yang berjuang mau menyerang kita, mau memporak-porandakan hidup kita. Tapi percayalah, ya, Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Musuh-musuh akan Tuhan lenyapkan. Tuhan menghardik bangsa-bangsa, ya, menghardik, ya, kira-kira begini. Kalau ada seekor anjing datang, ya, kemudian dia mau mengganggu kita, mau merusak pemandangan. Misalnya kita lagi makan, ini ada anjing, makanya dihardik kita, hus, sana, pergi. Nah, gitu, hus. Jadi di hus sana, dihardik namanya itu. Ya, jadi kalau hardik itu apa? Hus. Nah, itu bukan hardik. Hus. Ya, anjing akan gini-gini ekornya. Ya, kalau amel itu si kukis, langsung tak berdaya dia. Ya, kalau kukis sana, akhirnya kukis semakin mendekat, ekornya gini-gini. Oh, bukan gitu, menghardik, keluar. Ya, jadi dihardik, ditengking. Percayalah, musuh-musuh kita, Tuhan yang hardik. Kita terbatas menghardik, ya, nggak punya kekuatan kita untuk menghardik musuh kita. Tetapi Tuhan sungguh dahsyat, luar biasa. Dia mampu menghardik musuh kita, apapun itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran ini kiranya menolong kita, ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Bukankah Tuhan melindungi kita? Bukankah Tuhan membentengi kita? Bukankah Tuhan membela kita? Kenapa kita tidak bermazmur bagi namanya? Bukankah pekerjaan-pekerjaannya yang dahsyat, ajaib? Kalau kita melihat pekerjaan Tuhan, sungguh ajaib. Baik hujan maupun panas, atau musim hujan, musim kemarau, tetap kita bersyukur kepada Tuhan, ya, karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ada alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Dia, sama seperti Daud punya alasan mengapa dia bersyukur kepada Tuhan setelah dia melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, dia bermazmur, bersukaria karena apa? Musuh-musuhnya mundur, ya, menyingkir. Dan yang kedua, Tuhan membela perkaranya. Dia tidak pernah dibiarkan, ya. Dan yang ketiga, Tuhan sendiri menghardik bangsa-bangsa atau orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan hal yang jahat. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk.